Hasilnya bener-bener matte, cocok buat kalian yang punya kulit berminyak. Sebenarnya aku lebih suka yang Round Lab ini. Kenapa? Sebelum aku mulai, tulis di kolom komentar biasanya cara reapply sunscreen kalian itu pakai cara apa sih? Pakai sunscreen biasa, pakai sunscreen spray, atau pakai sunscreen stick? Tulis di kolom komentar ya. Hari ini aku mau nge-review 2 sunscreen stick. Yang kemarin aku udah nge-review sunscreen biasanya, dan menurut aku si sunscreen sticknya itu wajib banget aku review karena dari kedua produk viral ini tuh bener-bener bertolak belakang banget. Hari ini aku mau nge-review sunscreen stick dari Beauty of Joseon versus dari Round Lab. Nah, sebelum aku mulai membahas produknya, aku mau bilang dulu sama kalian kalau sunscreen stick ini tidak direkomendasikan menjadi sunscreen utama. Jadi kalau misalnya sunscreen utamanya tuh tetap disarankan pakai sunscreen biasa. Nah, baru kalau misalnya kalian mau reapply, kalian bisa pakai sunscreen stick. Biasanya kalau aku untuk reapply di area muka, di area badan, atau di area leher itu lebih nyaman pakai sunscreen stick. Oke, sebenarnya untuk bentuknya mirip kayak gini. Dua-duanya itu sunscreen stick, tapi dari harganya beda. Untuk yang Beauty of Joseon, harganya tuh start dari 175.000 sampai 195 ribuan. Sedangkan untuk sunscreen dari Round Lab ini harganya itu di sekitar 250.000 sampai 299.000. Untuk kedua produk ini tuh dua-duanya belum BPOM, jadi masuk ke Indonesianya via Justip-Justipan. Kalau Beauty of Joseon sih beberapa produknya sudah masuk ke Indonesia, udah ada BPOM-nya, tapi untuk produk yang ini tuh belum. Jadi dua-duanya belum ada BPOM resmi di Indonesia. Untuk SPF-nya keduanya sama di SPF 50+, PA++++. Nah, aku mau bahas dulu untuk packagingnya. Untuk packagingnya tuh sebenarnya sama ya, stick kayak gini. Cuman untuk puterannya tuh kayak kalau yang Beauty of Joseon lebih kayak puteran biasa gitu, dan banyak banget sunscreen stick lokal yang pakai packaging kayak gini. Dan menurut aku sebenarnya untuk packagingnya kayak biasa banget. Sedangkan untuk yang Beauty of Joseon, si sunscreennya itu packagingnya kerasa lebih mewah. Terus untuk ngeluarin produknya ini tuh bisa diputer gitu loh, tuh. Dan aku suka banget. Aku punya sunscreen dari Korea 2, yang ini dan yang Foinun. Dua-duanya tuh si packagingnya kayak gini, dan menurut aku ini tuh lucu dan mewah banget. Jadi kalau untuk packaging aku lebih suka yang Round Lab. Untuk kedua produk ini, dua-duanya masuk ke dalam golongan chemical sunscreen. Perlu aku tambahin juga kalau misalnya kalian pakai sunscreen stick kayak gini, sebenarnya supaya mendapatkan perlindungan yang maksimal, kalian tuh perlu pakai sekitar 3, 4, sampai 5 layer untuk hasil yang maksimal. Nah, makanya walaupun ini tuh kerasa ringan, kalian tetap harus mencari sunscreen stick yang paling nyaman, karena kan otomatis dipakainya beberapa layer. Kita harus nyari yang memang bersahabat sama kulit wajah kita, nggak greasy, nggak lengket, dan bisa dipakai siang-siang, karena jangan sampai kerasanya itu panas di kulit wajah. Oke, aku mau ngebahas dulu untuk kandungan si sunscreen Beauty of Joseon. Untuk produk ini tuh mengandung turmeric yang sebenarnya memang udah bagus sebagai antioksidan. Dia juga mengandung mugwort, mengandung camellia, mengandung centella asiatica, ada green tea-nya juga, ada panthenol, glycerin, hyaluronic acid, ada neem, ada aloe vera, dan ada juga jojoba. Nah, untuk produk ini tuh non-comedogenic. Nah, sedangkan untuk produk yang Round Lab ini tuh merupakan Birch Moisturizing Sun Stick. Ini tuh kandungannya tuh kalau bahasa Indonesianya itu mengandung pohon birch. Birch tuh kayak pohon yang langka banget dan sebenarnya jarang tumbuh di Asia. Dan kalau bahasa Indonesianya itu sebenarnya pohon Betula pendula. Aku nggak tahu bacanya benar atau enggak, tapi nulisnya kayak gitu. Betula pendula ini tuh biasanya disebut pohon birch putih yang biasanya tumbuh di kawasan Eropa dan jarang banget tumbuh di Asia. Si pohon betula ini tuh sebenarnya punya kandungan yang bisa mengurangi inflamasi, menghidrasi kulit, sebagai antioksidan juga. Terus dia juga mengandung glyceryl glucoside yang bisa melembabkan kulit, dan yang terakhir dia itu mengandung hyaluronic acid juga. Buat kalian yang mungkin sudah familiar dengan kedua brand ini, untuk brand Beauty of Joseon ini tuh sebenarnya udah terkenal banget dengan
dengan semua produknya yang bagus-bagus. Tapi sebenarnya Beauty of Joseon ini kalau di Koreanya tuh katanya kurang terkenal. Masih lebih terkenalan yang si Round Lab ini. Aku udah jelasin juga di pembahasan video skincare yang sebelumnya. Nah, untuk hasil finishnya kayak gimana sih teksturnya? Untuk teksturnya sendiri, si Beauty of Joseon ini hasilnya bener-bener matte, cocok buat kalian yang punya kulit berminyak. Ini kalau misalnya kalian punya kulit berminyak, terus dipakai reapply siang-siang, enak banget. Karena bener-bener bikin kulit wajah kita jadi matte. Tidak kerasa berat, nggak kerasa kayak bakal peeling gitu, nggak sama sekali. Buat aku yang punya kulit kering, ini nyaman, apalagi buat kalian yang punya kulit berminyak. Terus aku juga ngerekomendasiin produk ini kalau dijadiin primer amat sangat enakeun karena teksturnya juga agak mirip-mirip primer yang bisa mengisi pori-pori gitu loh. Yang teksturnya tuh mirip banget sama primer. Jadi dipakai di bawah make up pun ini cukup enak. Nah, kalau dipakai di atas make up gimana? Nanti aku tunjukin di akhir video. Tapi sebenarnya untuk produk-produk solid kayak gini, aku tidak merekomendasikan penggunaan produk ini di atas make up karena sudah pasti si make upnya tuh akan bergeser. Bahkan yang menciptakannya pun bilang bahwa produk ini tuh memang nggak disarankan untuk dipakai di atas make up. Nah, kalau untuk tekstur dan hasil finish sebenarnya aku lebih suka yang Round Lab ini. Kenapa? Karena pada saat dipakai dia tuh punya mint sensation, bukan mint ya. Kalau mint tuh kan dinginnya kayak balsem gitu. Ini tuh enggak, ini tuh kalau misalnya pada saat digeserin di wajah, hasilnya itu basah kayak kulit wajah kita seger kena air. Sumpah ini seger banget pada saat dipakai. Terus ada efek sedikit glowingnya, tapi dia nggak greasy, dia nggak berminyak, dia nggak lengket juga. Tapi memang hasil akhirnya tuh kayak pakai moisturizer. Sebenarnya moisturizer yang memberikan efek glowing gitu ya. Nah, beda sama si Beauty of Joseon. Kalau Beauty of Joseon hasilnya super matte banget. Ini cukup nyaman juga dipakai di bawah make up. Tapi menurut aku ini tuh kalau misalnya kalian punya kulit kering, aku lebih merekomendasikan produk ini. Jadi ini bedanya ya. Kalau yang ini lebih cocok buat kalian yang punya kulit berminyak. Kalau yang ini lebih cocok buat kalian yang punya kulit kering. Untuk lemnya sendiri, dua-duanya cocok untuk kulit yang sensitif. Dua-duanya nggak ada white cast-nya. Dua-duanya nyaman dipakai seharian. Dan dua-duanya tidak menyebabkan komedo. Sebenarnya kalau misalnya kalian pengen tahu review lengkap langsung dari yang menciptakannya, kalian bisa langsung cek YouTube-nya Glow with Ramon. Aku juga beli ini penasaran banget karena aku udah nge-subscribe channel YouTube dia. Dan pada saat dia bilang bahwa dia kerjasama dengan Beauty of Joseon, aku penasaran banget. Tapi ternyata setelah aku mencoba, kalau misalnya untuk sunscreen sticknya, aku masih lebih suka yang si Round Lab. Karena memang kulit aku tipenya itu kan tipe kulit kering, jadi lebih bersahabat dengan yang Round Lab, lebih kerasa nyaman di kulit wajah aku. Nah, nanti di akhir video aku bakal tunjukin sama kalian UV camera testnya, dan aku bakal tunjukin sama kalian hasil dipakai di atas make up, kira-kira ngegeser make upnya sampai kayak gimana, supaya kalian tahu bahwa menurut aku sih memang pakai produk-produk kayak gini tuh tidak direkomendasikan dipakai di atas make up. Oke?
Nah, kalau misalnya kalian masih ada pertanyaan seputar produk ini atau seputar sunscreen yang kalian pakai, bisa tulis di kolom komentar atau bisa DM aku langsung di Instagram. Oke, kalau mau belanja produknya langsung juga udah aku taruh ya, linknya di description box. Makasih udah nonton videonya dari awal sampai selesai. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan follow juga Instagram aku, Jiglisius, S-nya ada 2. Sampai ketemu di video berikutnya. Dah!